Oke, sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia, salam planter buat petani pemula. Jadi buat sahabat-sahabat petani, sekarang ini banyak yang para petani-petani itu sekarang ribut ya, masalah kecambah banyak penipuan-penipuan, banyak yang kena tipu, banyak yang duitnya habis karena ditipu oleh penyalur yang lain, mengataskan nama siapa. Ingat ya, buat sahabat-sahabat, kalau mau aman, cuma satu solusinya, cabutan. Nah, nih, itu cabutan, buahnya banyak. Nah, kalau mau aman, solusinya adalah cabutan. Cabutan oleh sendiri, seleksi sendiri, teliti sendiri, tanam sendiri. Mak jos buahnya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, ya itulah, kalau kita mempunyai kebun kelapa sawit itu pasti ada risikonya ya. Jadi untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit yang seperti buah yang kita lihat ini, itu membutuh pikiran yang cerdas ya. Gimana agar buah sawit itu seperti ini banyaknya? Tentu ada solusinya. Apa? Yaitu dengan perawatan yang tepat, dengan pemupukan yang sesuai dengan takaran, yang sesuai dengan budget yang kita punya. Tidak ngasal-ngasalan ya sahabat-sahabat petani. Bahwasanya kalau kita ngasal-ngasal berkebun kelapa sawit itu, maka hasil produksi itu tidak akan tercapai dalam per tahunnya. Kenapa? Karena ya baik itu dalam bibit unggul, baik itu dalam bibit cabutan atau abal-abal. Kalau kita paham dalam soal kelapa sawit, itu tidak sulit ya untuk meningkatkan hasil produksinya, tidak sulit. Orang yang bilang bahwasanya untuk merawat, memelihara kebun kelapa sawit atau menjaganya, meningkatkan hasil produksinya itu susah, itu karena orang itu tidak mampu, karena mindset pikiran, cara bertani atau pertanian itu tidak paham. Dia tak pahamnya cuman teori, tapi bukan praktek ya. Praktek teori itu jauh berbeda ya sahabat petani. Bedanya kenapa? Orang yang selalu melakukan praktek itu dia lebih tahu lokasinya, lebih menguasai medan, kondisi dan lahannya. Beda dengan orang yang berteori, dia tidak bisa menguasai lahan dan medannya. Nah, jadi buat sahabat-sahabat, gimana cara meningkatkan hasil produksi itu? Yaitu dengan cara kita melakukan perawatan yang tepat dan meningkatkan hasil produksi yang tepat dan pemupukan yang betul-betul tepat sasarannya terhadap kelapa sawit tersebut. Bahwasanya berkelapa sawit itu katanya dalam sebulan cuma mendapat 3 juta, 2 juta satu bulan, 4 juta dalam satu bulan, itu rugi dalam berkebun kelapa sawit. Minimal dalam satu bulan itu kita mencapai paling rendah angkanya, yaitu 15 juta atau 20 juta dalam berkebun kelapa sawit. Itu 2 hektar ya, 2 hektar dalam satu bulan. Jadi dalam satu bulan itu seperti itulah standarnya. Kenapa? Kalau kita mempunyai berkebun kelapa sawit ini, kita nggak banyak pikiran kita. Kita nggak perlu pikiran banyak kita. Mau hujan, mau mati lampu, mau nggak ada jaringan, itu cuan kita tetap berjalan lah. Beda dengan investasi, trading, segala macam. Apabila jaringan internet putus, walahan orang itu, duit mereka hancur yang di dalam bank itu. Makanya jangan diremehkan orang-orang yang berkebun kelapa sawit itu. Jangan diketawakan orang yang berkebun kelapa sawit itu. Orang berkebun kelapa sawit itu adalah orang yang senang dan bahagia. Kenapa? Jam kerjanya tidak dihitung, masuknya tidak dihitung. Tapi bagi yang pribadi, beda yang bekerja di PT. Bagi yang pribadi itu terserah mereka. Mau masuk jam berapa, mau keluar jam berapa, mau kerja, mau tidak, silakan. Tidur di rumah, silakan. Yang penting, tiap panen dia cari duitnya. Gitulah sahabat-sahabat mindset kita. Mindset kita itu kedepannya bukan kita jadi kuli orang terus. Jangan kita menjadi, bekerja terus di perusahaan. Hidup mandiri. Gimana cara kita mandiri? Yaitu dengan mempunyai kebun sawit untuk berinvestasi tanah, berinvestasi perkebunan, agar
kedepannya kita tuh ya nggak mikir-mikir lagi. Ini mikir nanti sampai nggak tidur tengah malam, main saham, trading, atau Bitcoin, sampai subuh nggak tidur, pikirannya selalu sini. Tapi kalau kami sebagai petani, itu nggak ada mikir-mikir tani mandiri kayak gini. Mau kerja, nggak. Olahraga sambil kerja, dikeluar keringat, sehat. Para petani itu kebanyakan sehat, tapi bagi yang pandai mengelola mindset, pikiran, dan cerdasnya. Tapi bagi mereka yang tidak bisa mengelola mindsetnya, maka mereka tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa mengelola kelapa sawit tersebut dengan baik. Kenapa? Mengelola kebun kelapa sawit itu dengan baik, tanpa pikiran, tanpa beban, itu gampang. Tidak perlu kita menyuruh orang untuk melakukan pekerjaan tersebut, tapi gunakan pikiran kita. Gimana alokasi sawit kita itu bagus, hasil produksinya tinggi, maka harus kita perhatikan. Jangan terlalu banyak menggunakan teori. Banyaklah kita melakukan praktek, biar kita tahu medan yang kita tempuh, biar kita tahu daerah yang kita lakukan, dan suasana tempat seperti apa. Biarpun dalam kondisi keadaan mati lampu, keadaan listrik tidak ada, keadaan jaringan tidak ada, tapi kita tetap, hasil sawit kita tetap bisa dikelola. Beda dengan orang-orang investasi seperti Bitcoin, kripto, itu mereka mengandalkan jaringan. Tanpa ada jaringan, mereka itu tidak bisa mengelola. Tapi kalau kita tanpa ada jaringan, tanpa ada apa-apa, asalkan ada matahari, itu beres. Oke? Itulah manfaatnya kita sebagai petani mandiri yang menggunakan akal cerdas. Jangan menggunakan dengkul atau kaki ya. Nah, itulah. Jadi untuk sawit cabutannya seperti ini, mantap guys. Nah, ini gampang, duitnya bisa dihitung 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. Jadi cukuplah untuk biaya hidup kita, masa tua kita. Kita dalam sini kebahagiaan itu tidak dihitung dari berapa jumlah yang kita dapatkan, tapi kebahagiaan itu kita hitung adalah kesenangan dan bersyukurnya kita. Kalau kita bersyukur dan kesenangan kita, maka semuanya akan cukup. Oke? Salam Pelayan Indonesia, salam petani pemula.